Perkenalkan, nama saya Olivia Romauli Manjunta. Saya dari kelas 10-6. Di sini saya ingin menjelaskan siklus litik dan lisogenik pada virus. Siklus litik, jadi siklus litik itu adalah salah satu jenis siklus reproduksi virus yang terjadi ketika virus menginfeksi sel inang dan langsung menggandakan diri, lalu menghancurkan sel inang tersebut untuk melepas virus-virus baru. Jadi, tahapan siklus litik itu ada 4. Yang pertama, tahap adsorpsi atau penempelan. Tahap pertama dari daur litik adalah penempelan virus ke permukaan sel inang. Virus ini memiliki protein khusus yang berikatan dengan reseptor di permukaan sel inang. Saat virus dan sel inang berikatan, virus menempel erat pada sel inang untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang kedua, penetrasi. Setelah penempelan pada sel inang, virus akan melepaskan materi genetiknya yang bisa berupa DNA atau RNA ke dalam sel inang. Proses ini memungkinkan materi genetik virus masuk ke dalam sel inang dan menyusup ke inti sel. Yang ketiga, replikasi dan sintesis. Replikasi itu artinya proses menggandakan diri atau menyalin asam nukleat. Dalam siklus litik, tahapan replikasi terjadi ketika materi genetik virus diperbanyak di dalam sel inang. Dengan kata lain, virus membuat banyak salinan DNA atau RNA agar setiap virus baru punya bahan genetik sendiri. Sintesis berarti proses pembentukan atau penyusunan komponen baru, bahan-bahan dasar. Dalam konteks virus, sintesis mencakup pembuatan bagian-bagian tubuh virus. Setelah terbentuk, bagian-bagian virus yang baru diproduksi tersebut akan dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Selama proses perakitan ini, virus baru dikemas dalam kapsid, lapisan pelindung yang terbuat dari protein, dan dikelilingi oleh selubung yang dapat berasal dari sel inang. Yang kelima, lisis atau pelepasan. Tahap terakhir dari daur litik adalah pelepasan virus baru dari sel inang. Proses ini terjadi dengan sel inang pecah atau meledak, yang menyebabkan rilis virus-virus baru ke dalam lingkungan sekitarnya. Virus-virus baru ini kemudian siap untuk menyerang sel-sel inang dan mengulangi siklus daur litik. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan siklus reproduksi pada virus yang berlangsung tanpa membuat sel inangnya menjadi hancur, rusak, atau mati. Siklus lisogenik sebenarnya hampir sama dengan siklus litik. Letak perbedaan yaitu terdapat pada kondisi akhir sel inangnya. Pada siklus lisogenik, sel inangnya tidak hancur di akhir proses. Hal ini tidak sama dengan siklus lisis yang sel inangnya mengalami kematian dan kerusakan pada akhir siklus. Tahapan siklus lisogenik ada 4. Yang pertama, tahap adsorpsi atau penempelan juga. Pada tahap ini, virus menempel pada permukaan dinding sel atau sel bakteri. Proses penempelan ini terjadi dengan didasarkan pada kecocokan molekul protein antara sel inang dengan virus. Kemudian, virus akan menghancurkan membran sel dengan menggunakan enzim lisozim, sehingga terbentuklah lubang pada dinding sel. Yang kedua, tahap penetrasi atau injeksi. Tahap berikutnya adalah tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, DNA virus masuk ke dalam sel inang dan meninggalkan kapsid di luar sel inang. Kapsid merupakan lapisan protein yang berperan sebagai pelindung materi genetik ketika virus berada pada sel inang. Yang ketiga, tahap penggabungan. Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan. Dalam bereplikasi atau bereproduksi, virus memerlukan bahan inti berupa DNA atau RNA sel makhluk lain. Pada sel inang, pada tahap ini, virus akan disisipkan ke dalam asam nukleat sel inang. DNA bakteri dan DNA virus bergabung dan membentuk provirus atau profag. Profag adalah DNA virus yang menempel pada DNA bakteri namun tidak aktif. Minimal akan ada satu gen aktif yang mengodekan protein reseptor. Selama bakteri masih memiliki virulensi atau ketahanan diri, maka profag akan tetap berada di dalam tubuh bakteri. Yang terakhir ada tahap pembelahan. Tahap ini tahap pembelahan sel inang. Sel inang melakukan pembelahan dan menghasilkan 2 sel bakteri. Setiap sel bakteri mengandung profag. Provirus yang sudah digabung kemudian diberikan kepada sel anakan atau yang juga disebut dengan sel lisogenik. Lalu sel inang ini berkembang membelah secara berulang-ulang sehingga mempunyai banyak profag. Secara anekdotis, sebenarnya siklus lisogenik berakhir di tahap pembelahan,
Namun, apabila sel bakteri kehilangan virus lensinya, maka siklus tersebut akan berlanjut ke siklus litik dan masuk ke beberapa tahapan berikut. Yang pertama, tahapan perakitan. Tahapan perakitan pada siklus lisogenik virus yaitu penggabungan kapsid-kapsid menjadi bagian yang utuh. DNA virus yang telah direplikasi dimasukkan ke dalam kapsid ini, sehingga terbentuk virus-virus baru atau viroid. Yang kedua, tahapan lisis. Tahap lisis terjadi setelah viroid baru terbentuk. Enzim lisozim yang dihasilkan menyebabkan dinding sel pecah, melepaskan virus-virus baru ke lingkungan sekitar untuk menyerang sel lain. Sel inang menjadi rusak dan mati, namun pada siklus lisogenik, sel inang bisa bertahan lama karena DNA virus awalnya tersisip dalam kromosom sel tanpa langsung menghancurkannya, baru memasuki tahap litik jika kondisi tertentu memicu aktivitas virus. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai siklus litik dan lisogenik. Terima kasih.